Pernah kepikiran nggak sih, apa ya yang bikin satu produk itu oke, tapi produk lain luar biasa? Nah, hari ini kita bakal bongkar bareng-bareng sebuah kerangka kerja, ada 5 pilar yang dijamin bakal mengubah cara pandang Anda soal produk. Nggak peduli Anda yang bikin atau yang pakai, ini dia panduannya buat nemuin kualitas sejati. Apakah karena tampilannya yang keren banget? Atau fungsinya yang jalan mulus tanpa hambatan? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang lebih dalam, yang nggak kelihatan mata, yang bikin dia spesial? Nah, pertanyaan-pertanyaan inilah yang jadi pembeda antara produk yang biasa-biasa aja sama produk yang legendaris. Dan ternyata, ini tuh ada ilmunya loh, bukan cuma soal selera. Para ahli produktivitas di Indonesia udah punya cetak birunya nih, semacam resep rahasia gitu. Yuk kita bedah bareng-bareng kerangka kerjanya. Oke, ini dia peta perjalanan kita buat hari ini. Kita bakal ngupas tuntas 5 pilar utama. Mulai dari desain, lanjut ke performa, terus spesifikasi, keamanan, dan terakhir, nilai dan dampaknya. Siap ya? Oke, kita mulai dari pilar nomor 1, desain unggul. Kenapa? Ya karena kesan pertama itu segalanya kan? Semuanya itu dimulai dari sini. Jadi, apa ada sih yang ada di dalam pilar desain ini? Gampangnya, ada 3 hal penting. Pertama, soal estetika dan inovasi. Pokoknya enak dilihat. Kedua, soal fungsi dan kegunaan. Gampang dan intuitif pasti pakai. Dan ketiga, soal ergonomi dan kejelasan informasi. Nyaman dan kita langsung ngerti cara pakainya. Jadi intinya gini, desain yang hebat itu bukan cuma soal wah, bagus ya, bukan sekedar pajangan, tapi soal gimana rasanya, gimana cara kerjanya, dan seberapa gampang kita ngerti produk itu. Ini fondasi dari segalanya, beneran deh. Desain keren itu penting banget, setuju. Tapi, percuma kan kalau produknya nggak berfungsi dengan baik. Nah, ini yang membawa kita ke pilar kedua, performa sempurna. Pertanyaannya simple, produk ini beneran nepatin janjinya nggak? Disinilah jerawannya kita uji. Bisa diandalin nggak pas lagi butuh-butuhnya? Kerjanya efisien atau malah boros? Dan yang paling penting, pengalaman penggunanya gimana? Bikin puas atau malah bikin frustrasi? Fokus utama di sini itu 2 hal, keandalan dan daya tahan. Soalnya, produk yang hebat itu nggak cuma bagus di hari pertama doang. Dia harus tetap konsisten, tetap tangguh, walaupun udah dipakai berkali-kali. Coba dibayangin sebuah grafik yang stabil atau bahkan terus naik. Nah, performa kayak gitu yang kita cari. Kinerja yang konsisten dan bisa diandalkan kapanpun kita butuh. Itulah jantung dari pilar performa. Oke, sekarang kita ngintip ke dapurnya yuk. Kita masuk ke pilar ketiga, yaitu memastikan sebuah produk itu dibuat persis sesuai rencana. Ini pilar yang namanya dibangun sesuai spesifikasi. Pilar ini intinya ngejaga biar apa yang ada di tangan kita itu sama persis dengan apa yang ada di gambar rancangan. Akurasinya, konsistensinya, materialnya, pokoknya nggak ada jalan pintas, nggak ada kompromi sama sekali. Anggap aja pilar ini jembatan antara ide di atas kertas sama produk jadinya. Pertanyaannya gini, apakah produk yang kita pegang ini benar-benar dibuat persis sesuai cetak birunya? Setiap detailnya? Di sini, presisi itu jadi kata kuncinya. Makanya ada simbol jangka sorong dan cetak biru. Ini nandain betapa pentingnya ketelitian dan kepatuhan sama rencana awal buat hasilin produk yang kualitasnya konsisten. Lanjut ke pilar keempat, dan yang ini nggak bisa ditawar sama sekali. Keamanan dan kepatuhan. Coba pikir, produk bisa aja desainnya paling keren, performanya paling juara, tapi kalau nggak aman, ya semuanya sia-sia. Prosesnya itu ada 2 langkah utama. Pertama, kita harus identifikasi dulu semua potensi risikonya. Bahaya fisik, kimia, apapun itu harus dipetakan. Kedua, baru kita pastikan produknya patuh sama semua standar dan aturan keamanan yang berlaku. Nah, simbol perisai ini pas banget. Ini artinya perlindungan buat kita sebagai pengguna. Dan ini bukan cuma soal aturan lokal aja loh, tapi juga soal memenuhi standar keamanan tingkat dunia. Dan sampailah kita di pilar terakhir, pilar kelima. Yang ini ngajak kita mikir jauh ke depan, nilai dan dampak jangka panjang. Ini bukan cuma soal produk hari ini, tapi soal warisan apa yang ditinggalkannya. Soalnya gini, di zaman sekarang, nilai sebuah produk itu jauh lebih luas dari sekedar label harganya. Kita juga harus nanya, gimana dampaknya buat lingkungan? Gimana dampaknya buat masyarakat? Sepadan nggak sama harganya? Konsep eco-design atau desain ramah lingkungan itu sekarang bukan lagi pilihan, tapi udah jadi keharusan. Kita perlu cek seberapa hemat sumber daya yang dipakai. Bisa didaur ulang nggak nanti? Jejak lingkungannya gimana? Inilah cara kita nilai produk buat masa depan.
Dan tentu ada pertanyaan pamungkasnya, soal value for money. Setelah kita timbang-timbang semuanya, desainnya, performanya, keamanannya, sampai dampaknya, apakah harganya sepadan dengan semua yang ditawarkan? Nah, kelima pilar tadi udah kita bahas satu persatu. Sekarang, gimana kalau kita lihat gambaran besarnya? Gimana kelimanya ini menyatu jadi satu cetak biru untuk keunggulan? Jadi ini dia poin kuncinya. Kelima pilar ini tuh bukan sekedar checklist yang bisa dicentang satu-satu. Mereka ini sebuah sistem yang saling terhubung. Desain, performa, spesifikasi, keamanan, dan nilai itu nyambung semua. Kalau satu aja pilar goyang, seluruh bangunan kualitas produknya bisa ikut ambruk. Nah, sekarang pertanyaannya saya lempar balik ke Anda. Dengan kerangka kerja ini, baik Anda seorang pembuat produk atau sekedar pengguna, coba dipikirkan, pilar mana yang mau Anda perkuat selanjutnya? Pilar mana yang akan jadi fokus Anda untuk membuat atau memilih produk yang lebih baik lagi?